Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya saja dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi atau bahan ajar tentang prasaja teks. Nama saya Hilman Adi Ferianto dari SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Untuk materi kali ini ditujukan untuk kelas 8 dan juga kelas 7 SMP. Perhatikan sebelum saya membahas tentang definisi apa itu prasaja teks, kita lihat dulu gambar yang ada di layar. Ini ada sebuah gambar, ya, 3 buah gambar. Mohon maaf, ada gambar makanan, gambar minuman, dan juga gambar jajanan ya. Nah, pertanyaan saya, what picture are these? Gambar apa ini? Ya betul, ini merupakan gambar nasi goreng atau in English fried rice. Ya, kemudian yang kedua, saya tanya nih, oh ya, yang kedua gambar apa ini? Ya, this is a beverage atau food, kaitannya dengan es buah ya, atau fruit ice. Kemudian yang ketiga ada snack atau jajanan tradisional ya, traditional food, traditional snack. Mungkin ini kalau orang Jawa bilang namanya cimol, cimol atau olos, cimol kalau orang Jawa bilangnya ya, Jawa Tengah khususnya. Nah, yang kedua ada pertanyaan, what is your favorite food? Apa sih makanan favorit Anda? Ya, mungkin ada yang menjawab meatball, mungkin juga ada yang menjawab sate, chicken sate, atau misalkan apalagi noodle ya. Ada juga mungkin soto, etc. Masih banyak lagi. Itu terserah ya, favorit masing-masing. Yang ketiga ada what is your favorite drink? Apa sih minuman favorit Anda? Ya, mungkin juga ada yang menjawab fruit ice atau ice fruit ya. Fruit ice, fruit ice. Kemudian ada ice tea. Mungkin juga ada lemonade ya, lemonade, atau mungkin avocado juice, dan masih banyak lagi minuman favorit ya Anda semua. Minuman favorit sahabat semua itu kan tergantung selera. Next, the fourth question yang keempat, can you make it by yourself atau can you make them by yourself? Bisa nggak sih bikin itu semua? Nasi goreng bisa bikin, mungkin ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Atau fruit ice, es buah, ada yang bisa juga, mungkin ada yang nggak bisa. Tapi kalau misalkan profesional di bidangnya seperti dia memang jualan es buah, jualan nasi goreng, pastilah bisa dan pasti lebih enak daripada saya ya. Saya juga bisa-bisaan aja ya. Next ada cimol, mungkin juga bagi orang yang suka membuat jajanan atau mungkin yang jualan juga pastinya bisa. Ya tergantung, kalau misalkan seperti saya hanya makan ya, hanya bisa lihat dan makan aja, nggak bisa buat ya. Next slide, perhatikan. Tadi yang pertama ada jajanan, makanan ya, minuman, ada makanan. Kaitannya sama resipi, resep ya. Ya, sekarang ada gambar kedua. What are these? Gambar-gambar apa ini? Ada gambar handphone. There are two handphones. Ada 3 handphone. Nah, yang saya sampaikan bukan masalah handphonenya atau gambar handphonenya, melainkan tampilan dalam layar handphone itu. Apa itu? Itu ada ada 3 buah gambar di 3 layar handphone ya. Satu handphone, satu gambar atau satu tulisan ya. Apa itu? Betul, itu adalah story WhatsApp atau story WA atau WhatsApp story, status lah ya kalau orang bilang. Yaitu status WhatsApp atau story WhatsApp yang mungkin banyak orang sering melakukannya. Ya, mungkin kalian sering curhat, ya sahabat sering curhat, atau ingin menjual sesuatu, atau ingin supaya orang lain bisa mengerti apa yang sedang sahabat rasakan hari ini, atau ingin sahabat sampaikan kepada teman-teman di kontak handphone sahabat semua, yaitu menggunakan mengupload WhatsApp story. Nah, itu ya. Lalu saya tanya nih, number one, do you like to watch your friends WhatsApp status? Ya. Apakah sahabat semua suka nonton
status WhatsApp-nya teman-teman atau story WhatsApp-nya teman-teman yang ada dalam kontak handphone, kontak WhatsApp ya. Pastinya suka ya, maybe every day ya, karena kan kita suka iseng ngecek, mungkin ada yang menawarkan jajanan dan sebagainya, atau mungkin kita pengen tahu orang terdekat kita lagi bikin status apa. Nah, ya. Okay, the second number, how do you post a status in your WhatsApp story? Bagaimana sih sahabat semua memposting status atau cerita di WhatsApp-nya, ya, di status WhatsApp kalian. Nah, pertanyaan tersebut yang kedua jadi kunci. Oh, ini menanyakan cara. Termasuk tadi juga pertanyaan yang keberapa ya, keempat ya, dalam gambar sebelumnya juga menjadi kunci. Ya, can you make it by yourself? Dapatkah kamu membuatnya sendiri? Oh, kata kunci lagi tuh. Oh, berarti sudah membuat. Kaitan dengan membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu pasti ada kaitan dengan materi yang kali ini. Ya, it's about procedure text. Itu merupakan teks prosedur yang mana ada definisi atau pengertiannya, yaitu procedure text is a type of text that provides instruction or direction on how to perform specific task. Ya, teks prosedur ya ada sebuah jenis teks yang menyediakan atau menampilkan perintah atau arahan tentang cara menampilkan sesuatu yang spesifik atau tugas spesifik. Bahasanya ya bisa menampilkan cara membuat atau melakukan sesuatu seperti itu. Next, nah untuk procedure text pun punya fungsi sosial sama seperti teks yang lainnya. Ya, the social function ya atau purpose-nya adalah to tell how to make or use something. Ya, cara menggunakan atau membuat sesuatu. Next, generic structure atau struktur utama dalam procedure text ada 3. Yang pertama, aim or goal atau disebut tujuan dalam bahasa kita. Yang berarti tujuan pelaksanaan dari apa yang telah disampaikan dalam teks. Nah, biasanya untuk goal atau aim ini munculnya pada judul teksnya. Ya, the second ada ingredients or materials, ya, atau mungkin juga tools bisa ya, tools ya, atau equipments, ya, alat, bahan ataupun komposisi ya. Biasanya ada di bawah judul. Yang berarti itu adalah menampilkan alat atau bahan yang akan diperlukan dalam membuat sesuatu yang ada dalam teks. Ya, oke. Nah, perlu diketahui untuk ingredient atau material itu sebenarnya lebih pada opsional, bisa ada bisa nggak ada, tergantung jenis teks, apa tipe teksnya. Kalau prosedurnya merupakan resep membuat sesuatu, biasanya ada bahan-bahan atau alat-alatnya disebutkan di situ. Tapi kalau misalkan tipenya itu berupa petunjuk atau tutorial ya, atau apa disebut dengan manual, itu jarang ada disebutkan bahan-bahan. Kalaupun ada, biasanya hanya parts-nya, bagian-bagiannya saja. Next, the third structure, yang struktur yang ketiga, ada steps or method atau disebut dengan langkah-langkah atau metode. Ya, nah di situ di bagian itu yang paling utama, karena procedure text tanpa adanya step, ya gimana jadinya? Ya, karena kita harus membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu, harus tahu langkah-langkahnya dengan benar, secara urut ya, dari awal hingga akhir. Ya, tentunya dalam step ini berisi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sesuatu sesuai dengan teks prosedur. Next slide. Perhatikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya procedure text juga punya manfaat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, pastinya kan seperti contohnya saat ingin membuat layang-layang. Nah, kan kita butuh panduan ini supaya tidak keliru cara membuat layang-layangnya. Nah, misal kita membutuhkan bahan-bahannya kan. Kita butuh bahan-bahannya galah bambu ya, kemudian ada benangnya, lalu lem dan sebagainya. Lalu step-stepnya. Kalau kita nggak menggunakan prosedur teks dengan benar, maka nanti mungkin layang-layang itu bisa nggak bisa naik, nggak bisa melayang, atau mungkin ukurannya nggak simetris ya, nggak presisi dan lain-lain.
atau cara membuat bakso misalkan, how to make meatball. Kalau kita nggak menggunakan resep yang benar, tentunya nanti bisa juga keasinan baksonya atau tidak enak rasanya dan lain sebagainya. Nah, itu manfaatnya. Jadi intinya pembelajaran tech procedure membantu kita ataupun siswa dalam menginterpretasikan dalam menerapkan instruksi dalam kegiatan nyata. Jadi seperti contoh cara membuat makanan, minuman, membuat layang-layang, membuat benda lain ya, akan membuat slime, squeeze atau membuat sesuatu lah ya yang mungkin disukai ya. Kemudian juga bisa cara-cara tutorial sama aja ya, menggunakan barang elektronik, contohnya cara mengupload story WhatsApp di status WA, itu elektronik ya, pakai HP ya. Mengaplikasikan make up bagi cewek misalkan, cara memakai bedak yang benar, membuat alis yang benar, cara memakai misalkan blush on dan lain-lain ya, dengan benar biar nggak terlalu tebal gitu kan, ada tutorialnya. Atau mengoperasikan alat industri, misalkan cara menyalakan generator, cara menggunakan traktor misalkan, seperti itu dan lain sebagainya. Itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan class the text. Next slide. Kemudian untuk seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa prasedetek itu mempunyai jenis tipe-tipe ya, punya tipe. Yang pertama ada recipe atau resep membuat sesuatu, misalkan membuat makanan, minuman dan sebagainya. Lalu yang kedua berupa manual atau petunjuk cara menggunakan sesuatu, misalkan membuat akun Instagram, cara mengupload foto, mendownload musik dan lain sebagainya. Itu yang paling umum, tipe yang sering kita jumpai. Itu ada resep dan juga manual. Next, untuk ada gambar, di sini ada contoh. Ini ada sebuah tampilan. Ini ada resep ya. Ini mungkin sahabat bisa mengetahui, oh ini ternyata ini tuh yang berbentuknya resep. Ya, karena resep biasanya ada bahan-bahannya ya. Ini yang judulnya ada How to Make Pancake. Itu disebut dengan goal. Judul tapi punya tujuan, yaitu mempunyai ya strukturnya adalah berupa tujuan atau goal atau aim tadi ya. Lalu yang kedua ada ingredients atau materials, itu masuk pada ingredients, struktur ingredients ya, ada menyebutkan bahan-bahannya. Yang ketiga ada steps. Nah, step ini langkah-langkah dari awal hingga akhir. Ya, itu karena ini ada ingredients dan dilihat juga dari langkah-langkahnya adalah membuat sesuatu, berarti ini masuknya pada tipe recipe, resep ya. Resep membuat makanan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini ada contoh manual. Tadi kan contoh recipe, sekarang yang kedua contoh manual. Di sini di manual tidak disebutkan bahan-bahannya atau ingredients-nya. Ya, langsung judul Steps to washing your hands properly. Ya, langkah untuk mencuci tanganmu dengan benar. Nah, ini masuknya pada judul, berarti ini termasuk strukturnya struktur goal, tujuan ya. Kemudian di bawahnya langsung ada langkah-langkah. Langkah pertama sampai ke-7 masuknya adalah steps. Ini contoh manual. Langkah pertama misalkan wet your hands with clean water. Ini kayaknya ada yang kehapus nih ya, ketutup kayaknya. Nah, itu dan sebagainya. Ini akan sebutan langkah-langkah cara cuci tangan, masuknya contoh atau tipe manual. Next. Nah, untuk language feature-nya sendiri atau ciri kebahasaannya yang jelas prasedetek menggunakan simple present tense, menggunakan pola kalimat berbentuk simple present tense. Yang mana ini informasi umum. Ya, bukan informasi akan datang, bukan informasi waktu yang lampau, tapi informasi biasa. Menyampaikan sebuah kegiatan. Kedua, menggunakan imperative sentences atau kalimat perintah. Yang mana di sini menunjukkan petunjuk langkah yang harus dikerjakan ya, imperative sentence atau kalimat perintah, misalkan tuangkan air ke dalam gelas misalkan, atau contohnya ini ada wash your hands thoroughly, cucilah tanganmu secara menyeluruh, atau misalkan cut potonglah misalkan ya, atau slice the chicken misalkan, slice the meat ya, irislah dagingnya dan lain-lain. Itu masuknya pada imperative sentence. Dan kalau dalam prasedetek, imperative sentence itu
ditunjukkan pada bagian step langkah-langkah. Next, ada menggunakan time connective atau conjunction. Ya, menggunakan kata hubung waktu. Seperti contoh ada firstly, secondly, then, after that, finally, at least dan sebagainya. Itu masuk pada urutan. Kalau pertama pakai first atau firstly, kedua pakai secondly dan lain sebagainya. Next, menggunakan adverb of manner atau keterangan cara. Biasanya dengan diakhiri ly ya. Kata sifat yang berakhiran ly menjadikan kata keterangan cara. Contoh ada finally chopped atau misalkan slice the garlic carefully, misalkan ya. Irislah bawang putih dengan hati-hati ya. Ada carefully, ada slowly, lalu ada finally dan sebagainya. Itu namanya keterangan cara atau adverb of manner. Oke, itu ciri kebahasaan dari prasidetek. Next, ada kaitannya dengan tadi ciri kebahasaan kan menggunakan pola kalimat simple present tense. Nah, kita akan ulas, walaupun pernah mungkin ada di video lain, ini ada pernah disampaikan simple present tense, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulas sekilas. What is simple present tense? Apa simple present itu? Definisinya adalah, ya ini ada. Simple present tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Ya, rutinitas gitu ya. Atau kebiasaan sehari-hari. Sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Ya, misalkan ibu memasak sayur setiap pagi. Berarti mungkin pagi besoknya juga memasak. My mom vegetable every morning. Ya, karena every morning setiap hari, berarti mungkin besok pagi juga sama-sama memasak sayur. Nah, simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang terjadi pada saat ini. Ya, seperti itu. Next. Simple present tense mempunyai fungsi untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth, kebiasaan, rutinitas, perintah, dan jadwal yang sudah fix atau sudah pasti. Itu juga salah satu fungsi atau beberapa fungsi dari simple present tense. Next. Simple present tense ada beberapa contoh, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Sekarang saya akan memberikan contoh kalimat verbal secara sederhana ya. Contoh ini, I wash my hands every time. Di sini ada kata-kata wash. Wash itu mencuci. Saya mencuci atau membasuh tangan saya setiap saat. Ya, wash itu adalah kata kerja, verb one, makanya dikatakan verbal. Sedangkan yang kalimat negatif, I don't wash my hands every time. Ada kata wash juga, verbal, tapi karena kalimat negatif tambah don't. Kalimat tanya atau interrogatifnya, do you wash your hands every time? Ditambahi kata bantu do karena ada kata kerja. Ya. Dan itu menggunakan do, kenapa enggak does? Karena subjeknya you. I, you, they, we itu menggunakan do. Ya, next. Sekarang kita lihat contoh kalimat yang nominal. Kalau sebelumnya adalah verbal, yang kedua adalah nominal. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, di kalimat nominal otomatis tidak ada kata kerja karena itu bukan kata kerja, nominal. Biasanya adanya kata benda atau sifat ataupun keterangan. For example, contohnya number one, yang positif maksud saya, the fried rice is ready to serve. Nasi goreng itu is ready, siap disajikan. Ada is di sini ya, sebagai pengganti kata kerja. Kalimat negatifnya ada the fried rice isn't ready to serve. Nasi goreng ini tidak siap disajikan. Ada negatif isn't atau is not di sini. Tidak ada do, tidak ada does di sini karena nominal. Yang kalimat tanya, is the fried rice ready to serve? Ada is di depannya, to be. Apakah nasi goreng itu siap disajikan? Oke, paham sahabat semua? Oke, itu ada sekilas tentang kalimat nominal dan verbal. Next. Simple present tense ini ada polanya, bentuk verbal ya. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Kemudian juga ada interrogative with double H question. Nah, ada kalimat positif, polanya ada subjek, verb one atau verb s gitu ya. Atau di sini ada tertulis verb one diikuti diakhiri s atau es. Lalu diikuti complement. Complement itu berarti ada subjek. Complement itu berarti isinya ada objek, mungkin keterangan waktu, keterangan tempat gitu ya. Itu complement alias pelengkap. Complement.
Contohnya I write a letter. Saya menulis sebuah surat. Nah, ada kata kerja menulis, I write. Atau he goes to school. Dia berangkat ke sekolah. Kalau yang pakai subjeknya I, you, they, we, atau nama yang benda yang jamak, otomatis tidak menggunakan s alias menggunakan verb one, verb 1. Sedangkan yang subjeknya he, she, it, atau benda atau subjek yang tunggal menggunakan akhiran s atau es. Makanya di sini ada he goes. He goes to school. Negatifnya sekarang untuk pola negatif ada subjek, diikuti do atau does, lalu not plus verb one dan complement. Contohnya, they do not know where to go. Mereka tidak tahu kemana perginya. Ya, do not know atau disingkat oleh don't know. Lanjut lagi bawahnya ada she does not bring an umbrella atau she doesn't bring an umbrella, yang artinya dia tidak membawa payung. Perbedaannya yang di atas tadi they menggunakan do atau don't, karena I, you, they, we itu memang nggak pakai s, makanya pakainya do. Sedangkan yang bawahnya ada she, pakainya does atau doesn't, karena memang subjek she, he, it dan benda tunggal atau subjek yang tunggal itu menggunakan does atau doesn't. Next, yang interrogative yang biasa ya, yang menggunakan yes no question, diawali do atau does, tergantung subjeknya nanti. Do atau does plus subject plus verb one dan complement, jangan lupa diakhiri tanda tanya. Contoh, does he bring the book? Apakah dia membawa buku? Ya, does he bring the book? Karena he itu suka s, makanya menggunakan does. Do you like it? Apakah kamu menyukainya? Karena I, you, they, we. Subjek you itu nggak menggunakan s, makanya menggunakan do. Do you like it? Ya, apakah kamu menyukainya? Seperti itu. Kemudian untuk yang interrogatif, yang menggunakan WH question, WH question, itu selalu di awal. Jadi WH-nya atau WH-nya seperti what, when, where, why, who, atau whom, atau which, atau whose itu masuknya di awal. Jadi sebelum do atau does itu ditulis dulu. Contoh, when does he go to school? Nah, kalau nggak pakai WH question pasti menggunakan does. Does he go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Pasti jawabannya yes or no. Tapi kalau tambahi WH menjadi pertanyaan yang dijawab dengan kondisinya menggunakan when, menjadi di awal. When does he go to school? Kapan dia berangkat ke sekolah? Tidak lagi dijawab dengan yes atau no, tapi dikaitkan dengan kondisinya. Karena pertanyaannya when berarti kaitan dengan waktu. Misalkan every morning misalkan, atau every 7 a.m. ya, tidak lagi yes atau no. Next, penggunaan why do you love badminton so much? Mengapa kamu sangat menyukai badminton? Nah, pakainya why di depan do. Next. Kemudian sekarang kita bahas yang bentuk atau pola bentuk nominal. Untuk positif, subject, to be, complement. To be di sini adalah is, am atau are. Complementnya bisa objek berupa objek atau noun kata benda, bisa adverb atau keterangan, bisa adjective kata sifat. Nah, contoh, he is a teacher. Di sini nggak ada kata kerja, makanya menggunakan to be. To be-nya he is atau she is, it is ya. Yang kedua ada I'm a smart, saya pintar atau saya cerdas, I am pakainya, nggak pakai verb karena memang nggak ada verbnya karena nominal. Yang ketiga ada we are a group of student, kami adalah segerombolan atau sekelompok siswa. Jangan segerombolan ya, itu seolah negatif kalau gerombolan. Sekelompok, mohon maaf. We are a group of student, kami adalah sekelompok siswa. We are, karena to be dari we adalah are. Sekarang melangkah pada negative form dengan pola subject, to be, not, and complement. Seperti tadi ya, to be-nya ada is, am, are. Karena ini masuknya adalah present. Tambahin not, jangan lupa. Contoh, mom is not a chef. Mom is not a chef. Ibu bukanlah seorang juru masak. Mom is not a chef atau mom isn't a chef. I'm not lazy. Saya nggak malas. They are not here yet. Mereka tidak di sini lagi. Ya, itu tidak ada kata kerja di situ, melainkan menggunakan to be. Interrogatif sekarang berawalan to be, is, am atau are, subject dan complement. Lalu tanya. Contoh, is the food delicious? Apakah masakannya enak? Ya pakai is ya. Am I right?
Apakah saya baik-baik saja? Are you a doctor? Apakah kalian atau apakah kamu seorang dokter? Nah, pakai to be. Sekarang interrogatif sama ditambahin WH question di depannya. Baru to be, subjek dan lain-lain lengkap. Contoh, who is that boy? Siapa cowok itu? Where am I? Di mana saya? Atau why are you late? Mengapa kamu telat? Paham ya? Next. Penggunaan to be dan to do. To be atau to do menurut subjeknya. Ya, namanya subjek harus ingat ada I, you, they, we, ada plural subjek atau subjek yang jamak, ada he, she atau it, ada singular subjek atau subjek yang tunggal. Artinya udah ada. Lalu kalau penggunaan to be-nya I pasti am to be. Kalau kalimat nominal ya, I pasti pakai am. You atau they atau we atau plural subject pasti to be-nya are. You are, they are, we are, and misalkan ada dua orang, Intan and Sinta are. Nah, namun kalau subjek I, you, they, we, dan plural subject itu yang berbentuk verbal, jika kalimat negatif atau kalimat tanya ya perlu adanya do di situ, bukan das tapi do. I, you, they, we, do. Sedangkan yang she, he, it nanti pakai das ya. Atau don't ya, kalau yang I, you, they, we dan plural itu pakainya do atau don't. Sedangkan yang golongan subjek yang kedua ada he, she, it dan singular subject ya. Kalau misalkan menggunakan to be yaitu kalimat nominal pasti menggunakan is. Jika negatif isn't. Jika verbal pakai does atau doesn't ya. Oke, paham ya? Next. Nah, terus yang kedua tadi dalam ciri kebahasaan phrase text selain simple present tense ada dituliskan imperative sentence. Apa itu? Nah, saya jelaskan untuk makna singkatnya, artinya imperative sentence adalah kalimat perintah. Kalimat perintah. Ya, kalimat perintah kan ada negatif ada positif. Kalau positif berarti perintah yang positif menyuruh, asking to do something. Tapi kalau perintah negatif yang melarang, don't do something, atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Definisinya, imperative sentence adalah jenis kalimat yang memberitahu seseorang apa yang harus dilakukan. Ini seperti memberi perintah ya, contohnya, tolong berdiri, please stand up, atau stand up please. Adalah kalimat perintah. Karena kalimat ini memberitahu atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Next. Nah, fungsinya kalimat perintah digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Nah, iya kenapa kita di sini nggak membahas kalimat negatif atau larangan? Karena untuk preceded text itu secara umum stepnya atau langkah-langkahnya menggunakan kalimat yaitu menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ya, contohnya tuangkan air ke dalam gelas atau potonglah bawang putih secara tipis misalkan. Ya, itu kalimat perintah. Bukan misalkan janganlah potong, nggak ada. Kalau step dalam sebuah preceded text rata-rata kalimat berbentuk imperative sentence yang positif, menyuruh ya, bukan melarang. Walaupun kadang ada. Misalkan melarang. Misalkan tuangkan air ke dalam gelas titik jangan terlalu penuh. Nah, ada jangan ya. Itu berarti larangan. Cuman kan jarang terjadi. Seringnya disampaikan pasti yang berbentuk positif. Next, lalu bedanya apa dengan antara kalimat imperatif dengan kalimat-kalimat lain? Ya, kalau kalimat imperatif tidak membutuhkan subjek atau awalan subjek seperti you atau I. Ya, lebih pada langsung verb 1. Itu bentuk kalimat perintah. Ya. Nah, contoh kalimatnya. Contoh misalkan ada wash your hands thoroughly. Cucilah tanganmu secara merata. Atau log in to your Instagram account. Masuklah ke dalam akun Instagrammu. Upload your photo. Unggahlah fotomu. Download MP4 from YouTube. Unduhlah MP4 dari YouTube misalkan. Itu semua kalimat perintah. Dan dilihat tidak ada subjek di depannya. Semuanya menggunakan verb 1, verb 1. Baik wash, login, upload, dan download. Semuanya verb 1. Next. Nah, sekarang perhatikan ada video yang berbentuk resep.
Hello everyone, welcome back to Hello Mr. Channel. What are you doing today? I hope that everything is going well for you. Di video kali ini kita akan membuat contoh lain daripada procedure text, yaitu cara membuat mango shake. Now everyone, let's prepare the utensil and ingredients. To make mango shake, actually we need some kitchen utensils such as blender, knife, plate, and glass. Meanwhile, for the ingredients itself, we need 1 mango, a glass of evaporated milk, 3 tablespoons of brown sugar, and an ice cube. Now, let's make it. First, you need to wash the mango cleanly. The second, peel the mango. The third, cut the mango into small pieces. After that, put all the ingredients such as mango, milk, and brown sugar into the blender. And then, blend it for about 1 minute. Next, you can add ice and blend for another 2 until 3 minutes. After that, pour the mango milkshake into the glass. Finally, mango shake is ready to drink. Well everyone, that's all the example of procedure text of how to make mango shake. Thank you very much for watching and see you next time. Okay, thank you. Nah, it's about recipe. Tadi ada sebuah video yang mana tayangannya itu menampilkan cara membuat sesuatu. Kalau berkaitan dengan membuat, berarti tadinya bahan-bahan dibuat sesuai dengan prosesnya, stepnya menjadi barang jadi. Itu masuk pada recipe, resep. Nah, contoh tadi adalah resep cara membuat tadi apa ya? Saya lupa. Cara membuat mango milkshake. Ya, cara buat mango milkshake. Next, sekarang saya punya lembar, contoh-contoh. Ini contoh lain dari membuat sesuatu atau resep. How to make lemonade. Cara membuat es jeruk ya. Ini ada you will need. Berarti masuknya apa? Bahan-bahan ya. Oke, ingredients. 2 tablespoon of lemon juice. 2 tablespoon of sugar. 1 glass of water. Itu bahan-bahannya. 2 sendok makan jus lemon, 2 sendok makan gula, dan 1 gelas air. What to do itu masuk pada step. The first step, slice lemon in half and squeeze the juice into cup. Irislah lemon juice separuh atau setengah menjadi 2 ya, dan peraslah jusnya atau cairannya itu, jusnya ya, ke dalam cangkir. Take out the seeds, keluarkan biji-bijinya atau buang ya. Pour yang nomor 3, number 3, pour 2 tablespoon of lemon juice into glass. Tuangkan 2 teh sendok makan jus lemon ke dalam gelas. Number 4, add sugar. The fifth, number 5 boleh. Add water and stir well. Tambahkan air dan aduk dengan rata. Number 6, taste the lemonade. Rasakan atau cicipi lemon tersebut, jus lemon itu. You may want add more sugar or lemon to make it taste just right. Ya, sahabat bisa menambahkan sedikit gula lagi atau mungkin menambahkan lemonnya untuk membuat rasanya enak. Jadi tergantung selera. Oh ini kurang manis, oh ini kurang kecut ya. Tergantung. Tambahkannya bisa nambahin gula kalau kurang manis, bisa nambahin lemon jika kurang kecut ya.
The last step, put it in ice cube. Masukkanlah es batu atau es balok ya. A drop of red food coloring will make pink lemonade. Oh ya, dengan tambah setetes pewarna makanan yang berwarna merah akan membuat warnanya menjadi pink. Ya, karena merah dimasukkan ke dalam lemon yang berwarna kuning, otomatis perpaduan warnanya menjadi pink. Oke, nah I have 4 question for you. Saya punya pertanyaan berkaitan dengan teks ini. What is the purpose of the text? Apa sih tujuan teks itu? Nah, ayo apa yuk? Tadi udah ada di depan tujuannya. Ya, tujuan prosedur ya. Jawaban pasti apa? To tell how to make lemonade. Tinggal tambah saja to tell how to make lemonade. Ya, tambah tell atau bisa explain atau show boleh ya. Bisa tell berarti menceritakan, show menunjukkan, atau explain berarti menjelaskan. Tinggal tambah judulnya, how to make lemonade. Jadi purpose itu tujuan. Tujuannya adalah cara apa? Untuk menjelaskan atau untuk menyampaikan cara membuat lemonade. Ya, kayak jus jeruk ya. The second number, what are the ingredients based on the text? Apa sih bahan-bahannya berdasarkan teks tersebut? Kita lihat ke sini dong. Nah, you will need. Tadi disampaikan kalian membutuhkan apa. Berarti yang dibutuhkan ya ini tadi 2 tablespoon of lemon juice, 2 tablespoon of sugar, and a glass atau 1 glass of water. Itu bahan-bahannya. Next, number 3. What are generic structure of the text? Apa sih struktur utama dari teks itu? Tadi udah sampaikan juga tadi di awal. Ya, untuk strukturnya pertama yang berbentuk judul disebut dengan goal or aim. Next, bawahnya ada bahan-bahan disebut dengan materials atau boleh ingredients or tools maybe. Nah, yang ketiga what to do atau step. Ya, berarti ada goal, ingredient, and step boleh. Next, number 4, what should you do? Sorry, ini kurang do ya. Kurang do. What should you do after pour 2 tablespoon into the glass? Apa yang harus dilakukan setelah kamu atau setelah sahabat menambahkan atau menuangkan 2 sendok makan jus ya maksudnya. Menambahkan 2 sendok makan jus ke dalam gelas ini. Berarti langkah ketiga ini. Pour 2 tablespoon of lemon juice into the glass. Berarti tuangkan 2 sendok lemon atau sendok cairan jeruk itu tadi, cairan lemon ke dalam gelas. Soalnya adalah after, setelahnya. Berarti langkah keempat otomatis. Setelah langkah ketiga otomatis keempat. Tetap jawabannya adalah add sugar. And the last question, nomor 5. What kind of sentence used in the step? Apa sih kalimat yang digunakan dalam step? Nah, seperti saya sampaikan tadi juga dalam pembahasan ciri kebahasaan ya. Jadi ada disebutkan istilah imperative sentence, kalimat perintah yang mana akan diterapkan dalam step. Oke? Nah, sekarang kita langsung melihat pada contoh gambar yang video yang kedua. Ini ada langkah ya, langkah tangan. Langkah pertama, langkah kedua, ya step 1 bagaimana, step 2 bagaimana.
Oke, cucilah tangan untuk menyelamatkan atau menjaga kehidupan lebih baik. Ya, thank you. Nah, itu tadi ada sebuah tayangan lagi video masih berkaitan juga dengan Press Detect. Nah, itu disebut dengan It's About Manual. Itu merupakan teks manual, tipe manual, cara-cara atau langkah menggunakan sesuatu. Nah, perhatikan pada gambar ini, kalian lihat ada 4 gambar yang diacak ya. Diminta untuk mengurutkan. Please arrange the jumbled picture into the good order. Into a good order. Tolong susunlah gambar-gambar yang acak ini menjadi gambar yang benar, sesuai urutan maksudnya. Ini gambar pemadam kebakaran atau tabung pemadam kebakaran, APAR ya. Ini udah diacak. Kira-kira apa urutannya? Pertama ya pastinya ditarik dulu pinnya, pull the pin. Kedua apa? Oke, betul. Squeeze the lever, dikocok, dipompa dulu tuasnya. Next, ketiganya apa? Aim the base of fire. Arahkan ke dasar api. Baru the last, sweep side to side. Arahkan dari samping ke samping supaya merata, supaya apinya padam semuanya. Itu contoh sekilas untuk atau cara penggunaan Prasedetek tipe manual. Nah, ada pertanyaan berkaitan dengan gambar tadi. Pemahaman bacaan. What is the text about? What is the text about? Tentang apa teks itu? Pasti jawabannya Prasedetek atau manual Prasedetek. Number 2, what is the purpose of the text? Apa sih tujuan teks itu? Hampir sama dengan tadi. Tujuan yang gambar yang pertama tadi ya sama. To tell boleh, to explain boleh, ya atau to show boleh. Contoh misalkan to tell about how apa tadi judulnya? Ya, how to use apa sih pemadam api ya? Fire. Ya, pemadam api siapa ya? Nanti cari pemadam api ya, pemadam kebakaran. Fire extinguisher kalau nggak salah. Fire extinguisher ya. Pemadam api. Next, number 3. Where do you usually find the text above? Di mana sahabat semua bisa menemukan teks di atas. Langkah-langkah memadamkan api, pastinya mungkin di kantor pemadam kebakaran juga ya. Firefighter office, atau mungkin at school, at the office, at the market, hospital, dan masih banyak lagi. At the house juga bisa, at home ya, di rumah-rumah. Kadang ada yang memasang pemadam kebakaran atau tabung pemadam kebakaran. Next, number 4, who are the target audience of the text above? Who are the target audience of the text above? Siapa sih target utama atau penonton, target pemirsa atau yang membaca teks itu? Ya pastinya ada officer, petugas, or anyone, everyone ya. Ya semuanya ya. Orang dewasa pastinya. Ya, oke. Number 5, based on the text, menurut teks tersebut, what should we do before squeeze the lever? Apa yang harus kita lakukan sebelum memompa tuas? Kita lihat kembali gambarnya. Tadi kan pertama pull, kedua squeeze, ketiga aim, keempatnya sweep. Berarti sebelum squeeze the lever, otomatis pull the pin. Yang pertama adalah tarik pinnya atau tarik pengaitnya. Oke, next. Ya, 5 pertanyaan sudah dijawab semua. Sekarang kalau sudah, kalian coba di rumah bikin atau sahabat semua bikin tutorial atau membuat resep ya seperti apa. Jadi kalau sudah bisa dituliskan di kolom komentar ya. Thank you very much. Mohon masukannya. Sekedar untuk materi pembelajaran ya, silahkan kalau suka di like dan subscribe, kalau tidak suka tinggal skip saja. Saya Hilman Adi Ferianto, thanks for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.